Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Subakti dengan NIM 21080151188 pada program studi psikologi tahun 2025. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya untuk Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia yang berjudul Hubungan Body Image Terhadap Self-Acceptance, Standar Kecantikan di Era Gen Z. Pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah latar belakang, lalu rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian dan instrumen penelitian, yang keenam uji reliabilitas dan validitas, dan yang terakhir hasil penelitian hipotesis dan kesimpulan. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan, mungkin banyak sekali, udah banyak yang paham tentang kecantikan saat ini di Indonesia. Karena perkembangan tren kecantikan di Indonesia sekarang ini memiliki perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena standar kecantikan di Indonesia sendiri ini memiliki dominan terhadap yang namanya mengedepankan aspek fisik dan wajah tertentu. Karena mereka ini tertuju pada kulit yang putih, tubuh langsing, hidung mancung, dan wajah mulus seperti tidak ada noda jerawat atau bekas jerawat. Nah, Gen Z ini sangat dipengaruhi oleh tren media sosial sehingga banyak dari mereka ini menjadikan standar kecantikan ini sebagai tolak ukur diri dari eh, terobsesi mencapai fisik ideal yang dikonstruksi gambaran tentang tubuh yang dianggap cantik atau sempurna. Biasanya itu sebenarnya dibentuk oleh pengaruh luar. Seiring berjalannya waktu, Gen Z ini telah mengubah yang namanya persepsi standar kecantikan. Mereka ini tidak berfokus pada yang namanya itu kata sempurna, karena mereka ini malah menyerukan inklusivitas. Artinya itu Gen Z ingin agar semua tanpa memandang yang namanya warna kulit, bentuk tubuh, jenis kelamin, kondisi kulit, atau disabilitas. Yang dimana mereka ini bisa merasa diterima dan dihargai dalam dunia kecantikan. Lalu yang kedua ini ada keaslian Gen Z, cenderung keaslian. Jadi keaslian ini Gen Z cenderung menghargai kejujuran dan tampil apa adanya. Mereka ini tidak terlalu tertarik sama penampilan yang dibuat atau terlalu yang sempurna, atau mereka ini lebih menyukai penampilan diri dengan apa adanya sesuai dengan yang terjadi pada kondisi tubuh kita. Lalu ekspresi diri. Gen Z ini bisa dibilang dia cukup mendorong setiap individu untuk yang namanya mengekspresikan identitas dan gaya pribadinya melalui make up atau fashion atau cara dia berbicara tanpa merasa dihakimi. Contohnya itu eh, mereka merasa sah-sah saja ketika mereka melakukan eksperimen terhadap contohnya itu kita mau mengecat rambut berwarna merah atau mau make up yang bold atau yang nyentrik atau kita memakai gaya pakaian yang non konvensional. Jadi Gen Z ini lebih menghargai keragaman dan keunikan dibandingkan mengikuti satu standar kecantikan yang telah eh, yang sudah ada di Indonesia. Nah, di satu sisi, standar kecantikan di kalangan Gen Z ini memberikan yang namanya dampak positif, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Hal ini ditunjukkan karena semakin terbukanya diskusi kita terkait kecemasan dan depresi yang disebabkan oleh tekanan terhadap penampilan fisik. Nah, Gen Z ini juga menunjukkan kecenderungan untuk menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung dalam hal penerimaan diri. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan standar kecantikan tertentu tetap dapat menimbulkan yang namanya perasaan rendah diri atau insecure pada individu yang mereka ini tidak aman atau tidak sesuai dengan norma kecantikan yang berlaku di masyarakat. Body image merujuk pada pandangan dan penilaian individu terhadap tubuhnya sendiri, termasuk cara dia melihat, merasa, dan berpikir untuk eh, dalam bentuk tubuhnya sendiri dan penampilan fisiknya. Ketika individu memiliki body image yang negatif, maka individu itu dapat menghambat yang namanya penerimaan diri.
Nah, menurut Puspasa di tahun 2019, untuk membangun yang namanya body image yang positif, individu ini perlu mensyukuri yang namanya hal-hal yang baik. Mau itu dalam menjaga kesehatan melalui aktivitas yang menyehatkan seperti olahraga atau melakukan mengikuti kegiatan komunitas atau hal yang lainnya sehingga mereka ini mereka ini menghindari yang namanya kebiasaan untuk membandingkan diri dengan orang lain karena ketika memiliki body image yang baik eh, kita ini akan mencerminkan rasa bangga dan penghargaan terhadap tubuh sendiri dalam hal peran self acceptance ini tidak hanya berfokus pada yang namanya aspek positif dalam diri saja, melainkan juga mereka ini self acceptance ini mencakup yang namanya kesadaran dan pemahaman terhadap karakteristik pribadi kita, perasaan, pengalaman di masa lalu, serta tindakan yang dilakukan dalam menyadari kelemahan atau kekurangan yang kita miliki. Itu menurut Kun Batar tahun 2024. Nah, menurut Hasmawalati tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat ada 21,7% body image ini memberikan pengaruh terhadap yang namanya self acceptance atau penerimaan diri karena menunjukkan bahwa individu ini memiliki body image yang positif cenderung lebih mudah yang namanya bergaul pada masyarakat serta merasa puas terhadap dirinya dan lingkungannya. Kalau dalam konteks Gen Z ini, ketika mereka yang memiliki body image yang positif dalam menghadapi standar kecantikan di Indonesia, menunjukkan bahwa mereka ini telah mencapai tingkat self-acceptance yang baik karena hal ini tercermin dari kemampuannya Gen Z, kemampuannya mereka ini dalam penerimaan diri dengan apa adanya, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Rumusan masalah yang pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara body image terhadap self-acceptance, standar kecantikan di era Gen Z, lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara body image terhadap self-acceptance, standar kecantikan di Indonesia di era Gen Z. Lalu kajian teori pada body image menurut Cash dan Brzezinski tahun 2012 dalam Nurvita dan Handayani tahun 2015 mengemukakan bahwa body image ini merupakan sebuah pandangan kita terhadap perasaan dan pikiran seseorang atau kita sendiri mengenai tubuh dan biasanya ini mereka melihat dari sebagai bentuk ukuran bentuk penampilan secara umum, terus emosi terkait dalam bentuk tubuh kita dan ukuran tubuh kita. Lalu self acceptance ini menurut Chamberlain dan Haga merupakan sebuah bentuk perasaan bahagia yang berkesinambungan dengan kenyataan pada dirinya. Jadi individu ini bisa terus mendapatkan yang namanya menerima kelebihan dan kekurangan yang di dalam dirinya yang dimilikinya. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain uji korelasi dan melakukan penyebaran kuesioner menggunakan Google Form, lalu disebarkan melalui media sosial. Lalu yang kedua, teknik pengambilan data dengan menggunakan purposive sampling dengan populasi sampel penelitian ini merupakan wanita usia 20 hingga 27 tahun, aktif dalam bermedia sosial, mau dari segi TikTok, YouTube, Instagram, ataupun Twitter, pernah terpapar atau mengenal standar kecantikan di Indonesia, dan berdomisili di Indonesia. Penelitian ini berjumlah 59 responden. Instrumen penelitian pada body image menggunakan MBRSQ AS atau The Multidimensional Body Self-Relation Questionnaire Appearance Scale yang dikembangkan oleh Kaspersky tahun 2000 yang telah diadaptasi oleh Rezeki 2021 dengan memiliki 34 item dengan memiliki skala Likert masing-masing ini item 1-5 dari yang sangat tidak setuju hingga sangat setuju dan dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Lalu pada variabel self acceptance ini menggunakan
alat ukur USAQ, yaitu Unconditional Self-Acceptance Questionnaire, dengan memiliki jumlah 20 item yang telah dikembangkan oleh Kamberlain dan Haga dan diadaptasi oleh Susilawati. Skala Likert yang dimana setiap masing-masing ini memiliki 1 hingga 7 pilihan, di mana pilihan tidak dari tidak yang sangat tidak benar hingga sangat benar. Uji reliabilitas pada penelitian ini pada variabel body image korban alfanya 0,904 dengan jumlah item 34 item dan self acceptance korban alfanya ini 0,824 dengan jumlah item 20 sehingga di mana eh, ketika penelitian reliabilitas korban alfa lebih dari 0,6 maka dinyatakan reliable atau valid. Uji validitasnya, body image pada variable body image ini menunjukkan seluruh item itu ada 34 yang memiliki nilai R tabel 0,254 yang dimana jumlah total responden ini ada 59 responden. Jadi seluruh nilai R hitung lebih dari R tabel 0,254 sebagaimana ketika dalam melakukan uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua item tersebut valid. Lalu yang self-acceptance ini memiliki seluruh item 20 item dengan memiliki R tabel 0,254 dan jumlah total responden 59, yang dimana ketika seluruh nilai R hitung lebih dari R tabel 0,254, sebagai dasar dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa masing-masing dan keseluruhan item tersebut dinyatakan valid. Lalu hasil penelitian hipotesis. Penelitian ini menggunakan SPSS yang menunjukkan nilai korelasi persen yang dimana body image ini dan self acceptance ini didapatkan memiliki koefisien R sebesar 0,535 dengan probability value sebesar 0,00 yang dimana korelasi signifikannya ini kurang dari 0,01. Maka dapat dikatakan koefisien korelasi ini dinyatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan yang positif signifikan antara body image dan self acceptance yang dapat diimplikasikan. Penelitian ini menunjukkan semakin positif body image pada seseorang akan semakin tinggi self acceptance-nya. Kesimpulan, sesuai hasil penelitian hipotesis yang telah ditunjukkan tadi, menunjukkan bahwa semakin positif persepsi seorang terhadap body image-nya, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan dirinya atau self-acceptance-nya, sehingga penelitian ini mengindikasikan bahwa standar kecantikan yang berkembang di era Gen Z ini berpengaruh pada bagaimana individu menilai dan menerima diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk membangun yang namanya citra tubuh atau body image yang sehat dan realistis guna untuk mendukung perkembangan self-acceptance yang positif di kalangan Gen Z. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.